kali ini aku bersama teman-temanku yang akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sini. Sebelumnya, yuk kenalin dulu teman-temanku siapa aja sih. Yuk, yang pertama ada. Halo guys, perkenalkan nama aku Susnawati Dewi dengan NIM 2202 10 40 20 84. Selanjutnya ada. Halo guys, aku Putri Sabrina Aulia, akhiran NIM 089. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sini. Penasaran gak sih siapa yang akan saya wawancarai? Yuk simak videonya. Halo guys, sekarang aku sudah bersama Ibu Indah. Ibu Indah ini merupakan salah satu guru di sekolah SMP Negeri 1 Panti. Nah, di sini aku akan mewawancarai Ibu Indah untuk menggali informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bu Indah selama mengajar di SMP Negeri 1 Panti ini. Baik Bu Indah, langsung saja. Apakah ada masalah yang muncul ketika Bu Indah mengajar anak didik Bu Indah? Apakah ini permasalahan pertama kali pada saat saya pertama kali mengajar, ataukah setiap pembelajaran berlangsung? Setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran berlangsung, baik. Setiap pembelajaran berlangsung pasti ya ada masalah ya, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal. Tapi yang lebih banyak memang masalah eksternalnya terkait dengan siswa ya. Nah, di situ kalau masalah internalnya dari materi yang disampaikan oleh Bu Indah, insya Allah sebagai guru Bu Indah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik gitu, sehingga pembelajaran di kelas itu berlangsung dengan baik pula. Nah, hanya saja di dalam pembelajaran yang saat berlangsung itu kadangkala kita itu dihadapkan dengan siswa yang merusak konsentrasi, dalam artian ada siswa yang karakternya begini begitu, sehingga pembelajaran di kelas pun sedikit terhambat. Tapi itu tidak menjadi masalah berat bagi saya sebagai guru karena saya bisa mengatasi hal itu. Baik. Biasanya tadi kan Bu Indah sudah memberitahu kesulitan-kesulitan yang Ibu Indah alami pada saat pembelajaran di kelas. Bagaimana sih caranya Ibu Indah sebagai tenaga pendidik untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Terkait dari masalah anak tadi ya, kan ada hanya beberapa soal aja yang menjadi hambatan. Yang pertama, yang paling utama adalah memang masalah murid gitu. Nah, di dalam kelas pembelajarannya Bu Indah itu memang ada salah satu siswa yang karakternya itu mungkin lebih banyak ke kinestetik. Artinya dia itu lebih banyak bergerak ke sana kemari. Kalau nggak bergerak rasanya kurang afdol begitu. Nah, kemudian Bu Indah untuk menenangkan, mungkin Bu Indah tegur pertama. Kemudian setelah itu dia mendengarkan, dia duduk kembali, lalu Bu Indah memberikan sebuah perjanjian kepada siswa tersebut. Kalau kamu rame lagi dan mengganggu temannya sekali lagi, nanti ada hukuman buat kamu. Bu Indah tidak mau menentukan hukumannya, kira-kira hukuman yang pantas buat kamu apa, seperti itu. Biasanya hukuman Bu Indah serahkan kepada siswa, dan siswa pun dengan perjanjian itu mereka tidak lagi melakukan hal yang serupa begitu. Biasanya siswa-siswa yang sudah diajar oleh Bu Indah itu menyukai pembelajaran yang seperti apa sih Bu? Oke. Ini pengalaman Bu Indah ya. Mereka ini kan siswa, kebetulan Bu Indah kan mengajar di kelas 7 ya, dan sebagian di kelas 9. Tapi kalau di kelas 9 kan mungkin siswanya sudah sedikit beranjak dewasa lah ya, mengerti daripada siswa yang masih kelas 7 yang baru lulus dari SD begitu. Nah, untuk yang khusus kelas 7 ini, untuk menarik minat mereka, biasanya Bu Indah kalau melakukan pembelajaran itu dengan bercanda, atau kalau enggak dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik atau atraktif. Nah, contohnya misalnya dengan bermain game dulu, atau kita pemanasan dulu di awal dengan bernyanyi gitu. Nah, itu tadi guys merupakan pemaparan yang telah Ibu Indah sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang Ibu Indah hadapi selama mengajar di SMP Negeri 1 Panti. Terima kasih Bu Indah atas waktunya.
Bagaimana sih cara pengajaran ini sebenarnya? Tadi namanya siapa? Biasa dipanggil. Baru gibat, Ban. Ada yang Nah, menurut kalian Masa mobil, masa mobil. Nah, itu tadi merupakan hasil wawancara dari beberapa siswa yang diajar oleh Bu Indah. Halo guys, sekarang saya akan mewawancarai Bu Nisa selaku guru Pancasila kita tentang bagaimana sih solusi dari permasalahan dari ketika kita sudah mewawancari Bu Indah tadi. Sebelumnya kami sudah mewawancari salah satu guru bahasa Indonesia dari SMPN 1 Pati. Lalu beliau mengatakan bahwa permasalahan yang sering muncul ketika pembelajaran adalah siswa yang berbeda karakternya, sehingga saat pembelajaran di kelas itu menjadi sedikit terhambat. Lalu bagaimana menurut Bu Nisa solusi yang tepat menghadapi permasalahan pembelajaran seperti itu? Oke, idealnya seorang guru sebelum beliau memberikan materi ke dalam kelas, biasanya harus diadakan observasi awal. Nah, di observasi awal itulah seorang guru melihat apa yang menjadi ciri khas pembeda antara individual yang satu dengan individual yang lain. Itu yang pertama. Ketika observasi awal itu sudah dilakukan, otomatis observasi yang dia lakukan itu harus ada harus ada poin-poin penting yang bisa diamati secara langsung. Misal nih, siswa yang satu lebih suka belajar dengan metode atau dengan menggunakan media audiovisual, yang satu lebih suka dengan cara mencatat dan sebagainya. Jadi guru itu ketika dia melaksanakan observasi awal dengan baik, dia akan tahu bagaimana karakteristik siswanya yang ada di dalam kelas. Nah, ketika observasi awal itu sudah dilakukan dan didapatkan apa yang menjadi ciri khas pembeda, biasanya disiasati dengan membuat media pembelajaran yang oke. Karena media pembelajaran itu mau tidak mau memang terkesan ribet untuk dibuat oleh seorang guru, tapi media pembelajaran itulah yang nanti bisa menjadi perantara kepada siswa kita untuk memahami materi yang mau kita ajarkan sesuai dengan kenyamanan dia belajar gitu loh. Karena kan tagline pendidikan sekarang itu kan merdeka belajar ya. Jadi anak-anak siswa kita itu kita sebagai guru diberikan tempat atau diberikan tugas untuk memfasilitasi bagaimana mereka bisa senyaman mungkin belajar sama kita. Jadi media pembelajaran itu dibuat berdasarkan latar belakang dari hasil observasi awal yang dilakukan sama siswa tadi. Ketika di kelas ini kayaknya murid saya lebih tenang atau lebih paham materi ketika saya membuat media yang sifatnya visual. Berarti dia harus ya memang bekerja keras untuk menyediakan medianya, tapi media yang dibuat itu nantinya bisa cocok untuk dipahami oleh siswa-siswa tadi, seperti itu. Mungkin juga ada di kelas yang lain bahwa setelah observasi awal hasilnya mengatakan bahwa siswa saya lebih nyaman belajarnya dengan cara mencatat dan mendengarkan penjelasan saya. Berarti lebih ke sifatnya voice audio. Jadi kalau audio berarti sering-seringlah mungkin menampilkan pembelajaran dengan cara guru itu merekam beliaunya lagi mengajar dan sebagainya. Jadi kalau perbedaan karakter di kelas itu bisa terjawab ketika seorang guru bisa benar-benar mengasesmen atau membuat observasi awal tentang karakteristik siswanya satu-satu di dalam kelas seperti apa. Dan untuk membuat instrumen tentang observasi awal itulah yang kadang terkesan ribet di awal, karena kita mau tidak mau harus secara detail dan teliti melihat bagaimana siswa saya di kelas model belajarnya seperti apa, nyamannya dikasih media seperti apa, bagaimana ketika saya harus bereaksi kalau mereka bertanya dan sebagainya. Nah, itu yang harus
dipahami dulu atau harus dibekalkan di awal pertama kali kita masuk kelas untuk memberikan materi atau mengajar mereka seperti itu. Baik, Bu Nisa, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, itu dia solusi dari Bu Nisa tentang permasalahan pembelajaran yang sudah dikatakan oleh Bu Indah. Nah, itu tadi hasil wawancara dari kelompok kami tentang masalah belajar pembelajaran dan solusi belajar pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok kami. Bye-bye.